Perkenalkan, nama saya Alinda Lae dengan NIM 2201140166. Saya akan membawakan materi perkembangan dan tujuan pendidikan IPS di SD. Seperti yang kita ketahui, pengetahuan sosial adalah ilmu studi yang terintegrasi humaniora dan ilmu-ilmu sosial untuk meningkatkan kemampuan masyarakat luas suatu negara. Nah, kurikulum IPS ini berlanjut dan berkembang dari satu masa ke masa yang lain. Berikut penjelasan mengenai perkembangan kurikulum pendidikan IPS di SD di Indonesia. Yang pertama adalah kurikulum IPS tahun 1974 hingga 1975. Pada kurikulum IPS tahun 1974 diajarkan dengan nama mata pelajaran PIPS atau Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Jenjang SD. Pendidikan IPS di sini diajarkan dengan terpadu atau IPS terpadu. Kemudian kurikulum IPS tahun 1984 sampai 1990. Nah, dalam kurikulum ini masih diajarkan secara terpadu atau terintegrasi dan diajarkan dalam tradisi citizenship transmission dalam bentuk mata pelajaran pendidikan Pancasila kewarganegaraan dan sejarah nasional. Pada kurikulum ini juga masuk nilai P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Kemudian berikut adalah kurikulum IPS tahun 1994. Nah, dari kurikulum sebelumnya pada tahun 1974 diajarkan pendidikan moral Pancasila atau PMP. Kemudian tahun 1984 masuk nilai P4, dan pada tahun 1994 pendidikan moral Pancasila digabungkan dengan nilai P4 dan menjadi mata pelajaran PPKN. Kemudian di jenjang SD masih berlaku pendidikan terpadu atau terintegrasi untuk kelas 3 sampai kelas 6, sedangkan kelas 1 dan kelas 2 tidak secara eksplisit dan berdiri sendiri, serta mata pelajaran dibagi atas dua bagian, yaitu materi sejarah dan pengetahuan sosial. Kemudian yang berikut adalah kurikulum tahun 2006 atau KTSP. Di sini KTSP mulai diberlakukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM dan adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pada kurikulum IPS ini juga diajarkan dengan nama mata pelajaran yaitu IPS terpadu. Kemudian menurut Supriya, kurikulum IPS jenjang SD pada kurikulum ini belum mencakup dan mengakomodasi seluruh disiplin ilmu sosial, namun ada ketentuan bahwa melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Kemudian yang berikut adalah kurikulum 2013. Pada pembelajaran IPS pada kurikulum ini diintegrasikan pada kompetensi dasar disiplin ilmu lain yang dihubungkan melalui keterikatan topik atau makna. Pembelajaran IPS di SD dalam K13 ini bersifat tematik integratif, artinya pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Selain itu, pada kurikulum 2013 ini menggunakan metode HOTS. HOTS dalam pembelajaran pendidikan IPS menjadi hal yang penting yang perlu dikembangkan oleh pendidik, terutama untuk siswa sekolah dasar di tengah-tengah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 21. Kemudian yang berikut adalah kurikulum merdeka. Nah, berdasarkan Kemendikbud, Go ID mengungkapkan hal-hal esensial terkait kurikulum merdeka di jenjang SD. Salah satunya yaitu mata pelajaran IPA dan IPS yang digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, dengan harapan dapat memicu anak untuk mengolah lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Kemudian ada pun tujuan pendidikan IPS, yaitu pendidikan IPS di SD diharapkan memiliki tujuan untuk membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.